Sayangnya itu tidak semua perusahaan mendukung itu. Memang mempromosikan diri, oke, kita mau provide digital solution, kita mau digitalisasi besar-besaran. Tetapi sebenarnya involvement dari manajerial itu penting banget. Penting banget gitu. Jangan sampai produknya develop di tengah jalan tiba-tiba tidak sustain. Jadi challenge-nya banyak, tapi potensinya juga besar gitu ya. Karena sebenarnya kan kodrat perempuan cuma 3 ya, hamil, menyusui, sama menstruasi itu aja. Di luar itu mau kita jadi leader, mau kita kerja di bidang apa itu bukan kodrat perempuan. Jadi harusnya tergantung sama diri kita sendiri juga. Kalau kita punya keyakinan bisa menggeluti bidang itu ya pasti bisa gitu sih. Pengalaman kalian, pendekatan-pendekatan yang kalian lakukan selain tadi masalah luas dan segala macam, yang unik itu gimana? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Tech Connect People Story kali ini. Dimanapun teman-teman berada, selamat pagi, siang, sore, pas mendengarkan atau menonton Tech Connect People Story kali ini. Hari ini saya kedatangan 2 narasumber yang cantik-cantik dengan pakaian yang terang-terang, jadi membawa sesuatu yang baru juga di sini. Terima kasih untuk Ayu sama Delza ya. Iya. Ini agak-agak unik namanya. Biasanya Dela, ini Delza. Oke, mereka nanti akan bercerita mereka itu dari mana, kenapa seragamnya juga terang banget, kemudian penuh senyum, sebenarnya menutupi rasa gugup, dan mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka nih. Dan kita karena sebenarnya menyambut dan merayakan Kartini ya, tentang perempuan, tentang pemberdayaan perempuan, entah itu di pekerjaan, di perjuangan kalian kayak gimana, kemudian juga ciri khasnya seorang perempuan yang mungkin terbawa dari semangat Kartini terkait dengan emansipasi, terkait dengan tidak pernah mau kalah, menyeimbangkan urusan personal. Aku nggak tahu kalau misalnya personal dalam arti apakah mereka sudah berumah tangga atau belum, kemudian punya tuntutan tanggung jawab di pekerjaan. Kita coba ngobrol dari situ. Oke. Ya. Nah, sebelumnya monggo silakan memperkenalkan diri dulu, dari Ayu dulu. Halo, salam kenal semuanya. Aku Ayu, nama lengkapnya Ayu Farida, kebetulan dari Digitouch, bagian dari Digitech ya, salah satu departemen dari Digitech. Sudah bergabung Digitech selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Monggo. Halo, salam kenal semuanya. Aku Delza, sama kayak Mbak Ayu, aku dari Digitech juga, tapi beda departemen, Demand Solution. Sudah bergabung kurang lebih dari 2023 juga, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Digitouch ini sebenarnya apa? Demand Solution sebenarnya apa? Mungkin boleh dijelasin sedikit? Sebenarnya kalau Digitouch itu fokusnya adalah kita gathering requirement dari user. Jadi ketika departemen punya problem terkait dengan proses bisnis atau pengen punya solusi yang berbasis digital teknologi, nah kita akan melakukan pendekatan ke mereka. Nah, pendekatannya ini berbasis bagaimana sih caranya, apa sih yang mereka inginkan untuk solution yang mereka pengen develop gitu. Gitu. Kalau Demand Solution? Ya, Demand Solution sebenarnya jadi di Digitech itu ada Demand Touchpoint tadi yang Mbak Ayu, terus ada Demand Solution sama ada Divo. Nah, yang tadi ngegali-gali requirement awal dari user ya, pintu masuknya itu di Demand Touchpoint, departemennya Mbak Ayu. Terus nanti sama Demand Solution itu kita rinciin lagi nih, kita detailin kira-kira dari user tuh butuh solusi apa, terus fitur-fiturnya apa, itu sama Demand Solution. Nanti dimasaknya itu developer adanya di Divo, kayak gitu sih. Jadi memang departemen-departemen di Digitech ya memang banyak juga. Ayo mau nambahin tadi? Flow-nya runtutnya kayak gitu. Jadi awal masuknya, kemudian nanti perinciannya di Sol, kemudian nanti yang masak atau pabriknya di Divo gitu. Kemudian ada satu lagi sih. Jadi setelah
solutionnya udah ke develop, kita biasanya ada change manajemennya. Bagaimana kita ikut memastikan solution yang kita develop itu benar-benar digunakan user. Jadi jangan sampai produk atau aplikasi itu sudah jadi, udah ngeluarin duit banyak, tapi tidak digunakan maksimal. Dan itu nanti bagian dari yang operasional di lapangan. Di mereka yang minta user nih buat pakai aplikasi tersebut, sosialisasi, terus kayak ngegali lagi dari aplikasi yang udah digunain, feedbacknya apa nih buat kita perbaiki terus. Nah, sebelum di Digitech itu sudah punya pengalaman kerja sebelumnya atau gimana? Delza sama Ayu. Ini aku agak pleset mulu nih kalau nyebut namanya Delza. Kalau aku dulu udah sempat kerja di perusahaan IT juga ya, jadi memang backgroundnya itu sebenarnya nggak nyambung sama kuliah. Kuliah aku oceanografi, kelautan. Dari kelautan, tiba-tiba tambang, tiba-tiba IT kan. Tapi karena bekerja sebelumnya di perusahaan IT, jadi lumayan nyambung sama Digitech. Paling tambangnya nih yang perlu belajar lagi dari nol gitu. Kalau kamu? Aku kebetulan di tambang terus. Sebelumnya di perusahaan tambang tetangga. Iya, benar. Tetangga. Jadi ada istilah kan kalau misalkan rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuman sebelumnya memang di kontraktor 3 tahun, kontraktor mining salah satu, kemudian habis itu di owner. Nah, sebelum ke Sinarmas juga sempat di tetangga gitu. Nah, kemudian nih, apa yang membuat kalian tertarik untuk bergabung ke Digitech pada saat itu? Siapa yang atau ceritanya gimana sampai kemudian gabung ke Digitech? Kalau aku gini, digital solution itu kan selalu menarik ya. Cuman untuk membangun sebuah aplikasi itu juga butuh dukungan dari manajerial gitu. Nah, ini juga berkaitan erat dengan bagaimana para project sponsor itu mendukung. Nah, ketika pengalaman aku yang sempat pindah dari beberapa perusahaan, sayangnya itu tidak semua perusahaan mendukung itu. Memang mempromosikan diri, oke, kita mau provide digital solution, kita mau digitalisasi besar-besaran. Tetapi sebenarnya involvement dari manajerial itu penting banget. Penting banget gitu. Jangan sampai produknya develop di tengah jalan tiba-tiba tidak sustain gitu, tidak dilanjutkan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Sinarmas sendiri ya, aku melihat bahwasannya manajerial itu fokus banget untuk mendukung itu. Terlihat dari beberapa proyeknya itu sudah banyak yang sustain, let's say kayak ISS gitu ya, Indobara Smart Service gitu dan lain sebagainya. Jadi, oh ini menarik nih lahannya gitu, benar-benar comply banget gitu, seluruh aspek saling mendukung satu sama lain. Itu sih yang bikin tertarik. Tapi memang informasi itu didapat sebelum memutuskan bergabung. Betul, ya? Udah dapat ya? Iya. Sama, mirip kayak Mbak Ayu, karena kan biasanya di tambang tuh nggak fokus ke digitalnya, tapi lebih fokus buat ngejar target produksi. Operationnya. Padahal digital ini bisa jadi salah satu buat meningkatkan produksi ya, misal menunjang keselamatannya, untuk meningkatkan produktivitasnya juga. Nah, di Sinarmas ini, sampai Pak CEO membikinkan satu divisi khusus ya, buat aplikasi-aplikasi mendukung pertambangan. Jadi, ngelihat dari situ, wah ini kayaknya menarik banget untuk diterjunin gitu di bidang Digitech ini gitu sih. Jadi karena punya gambaran bahwa pekerjaan atau tugas tanggung jawabnya itu akan membantu memudahkan pekerjaan orang lain, urusan orang lain. Sebenarnya dasar alasannya seperti itu ya, dan itu didukung sama manajemen, komitmennya untuk memastikan ini berjalan. Benar. Nah, kalian itu lebih banyak di Jakarta atau harus ke site juga atau gimana? Mungkin bisa cerita. Kalau aku penempatan Jakarta, tapi biasanya sering ke site ya kalau ada kebutuhan user. Jadi mungkin bisa sebulan sekali ke site gitu. Tapi memang penempatannya di Jakarta. Nah, di site ini kita turun langsung ke lapangan. Misalnya kayak ke mitra tuh buat sosialisasi aplikasi-aplikasi yang ada di Digitech. Jadi kita paham juga bisnis proses yang ada di lapangan. Nggak cuman di office aja gitu ya, tapi kita benar-benar turun langsung juga ke lapangan sih gitu. Sama sih. Sebelumnya aku 1,5 tahun di site, tepatnya di BIB. Gitu. Jadi kan kalau di games itu kan kita ada 3 site ya, GIM, BSL, dan BIB. BIB ini salah satu terbesar
terbesar nomor 3 di Indonesia dengan kapasitas produksi sekarang tahun ini tuh targetnya 50,5 kalau nggak salah ya. 50,5 juta batu bara per tahun. Nah, jadi dengan jumlah manpower BIB itu lebih sedikit. Jadi selama 1,5 tahun di sana kita mulai banyak develop banyak aplikasi. Tujuannya jangan sampai target produksi terbengkalai ya, tidak tercapai gitu dengan proporsi manusia atau manpower yang ada yang sedikit. Jadi kita harapkan implementasi digitalisasi oke. Nah, kebetulan aku baru 2 minggu di Jakarta. Penempatan Jakarta. Dipindah ini dari yang asalnya dari di site, site, pindah ke penempatan Jakarta. Rasanya gimana? Rasanya seru ya ternyata. Seru banget. Iklim di site kan beda ya dengan iklim di Jakarta gitu. Kalau teman-teman di Jakarta bekerja mungkin 9 to 5 ya. Ya kan, 9 to 5 gitu. Kalau kita di sana ya benar-benar satu shift. Kalau di BIB kan tidak ada 3 shift ya. Jadi 24 jam kalau kita yang di kantor itu 12 jam gitu. Jadi dengan ritme 28 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak ada. Nggak libur kalau di sana. Jadi tetap masuk ya. Iya, 12 jam. Iya. Jadi lebih happy pindah ke Jakarta. Lebih balance ya. Lebih balance bisa dibilang gitu. Nah, itu pekerjaannya. Nah, di site berarti 1,5 tahun baru 2 minggu ini ke Jakarta. Iya. Kamu sesekali ketika diperlukan ya, banyak di Jakarta. Tapi kalau di timnya kalian sendiri, komposisi laki-laki dan perempuannya gimana nih? Kayaknya 10% aja ya perempuan dari komposisi total laki-laki gitu. Karena kan kalau stigma di masyarakat, tambang tuh masih didominan laki-laki ya. Digital pun sama, mungkin digital memang agak meningkat sedikit, sekitar 30%-nya itu udah didominasi perempuan. Tapi mau itu di dunia tambang atau itu di dunia digital, perempuan memang masih sedikit ya. Masih sedikit ya. Nah, ada tantangan tertentu ketika masuk ke satu dari sisi industri dan kemudian kedua dari pekerjaannya selama ini, atau buat kalian baik-baik aja? Pasti ada. Jadi kalau sepengalaman aku 7 tahun ya, total 7 tahun di tambang, 1,5 tahun di Sinarmas, stigma perempuan itu masih sama. Apalagi kalau misalkan kita itu kan ketika kita develop produk, kemudian produknya sudah jadi, apalagi solusi-solusi yang kaitannya dengan masyarakat, dengan pekerja lain gitu, yang dominasinya laki-laki gitu. Ketika perempuan berdiri itu udah beda ya. Aura yang di bawah itu beda gitu. Kemudian ketika kita mulai menjelaskan teknis gitu, kadang ada beberapa orang yang lihatnya, ih perempuan bisa nggak sih? Bisa nggak sih gitu? Bener nggak sih ngomongnya gitu kan? Itu stigma-stigma itu masih ada gitu. Cuman balik lagi dengan ketika kita yakin dan percaya diri dengan apa yang kita sampaikan, kemudian kita menguasai bidang kita gitu kan, bukan suatu hal yang mustahil untuk mendapat kepercayaan gitu. Jadi kembali lagi dengan diri kita masing-masing. Iya betul. Jadi challenge-nya banyak, tapi potensinya juga besar gitu ya. Karena sebenarnya kan kodrat perempuan cuma 3 ya, hamil, menyusui, sama menstruasi itu aja. Di luar itu mau kita jadi leader, mau kita kerja di bidang apa itu bukan kodrat perempuan. Jadi harusnya tergantung sama diri kita sendiri juga. Kalau kita punya keyakinan bisa menggeluti bidang itu ya pasti bisa gitu sih. Nah, kalau kalian sendiri sebagai bagian dari tim perempuan dengan tadi banyak memang masih banyak laki-laki punya tantangan kayak gitu. Menurut kalian ciri khasnya kalian sebagai anggota tim atau mungkin tadi bilang akan ada potensi menjadi leader ke depannya, itu seperti apa? Potensi jadi leader, mungkin sebagai perempuan ya. Karena tadi challenge-nya besar tapi potensinya juga besar, ketika kita ngomong atau menyampaikan pendapat sebenarnya didengar juga karena kan mayoritas laki-laki ya. Jadi kita di situ punya peluang-peluang buat inovasi tuh, ngasih gagasan-gagasan kreatif. Karena masih minim perempuannya, jadi ide-ide kita bakal didengar juga gitu. Nggak dilupakan juga, mungkin itu ya potensinya. Jadi kalau aku melihat kan sebenarnya mungkin kalau kita bilang sisi
yang diragukan oleh kebanyakan gitu. Itu kan masalah kapabilitas perempuan, terus perempuan lebih ke terlalu sensitif gitu. Jadi ketika biasanya orang-orang tambang itu kan tipikal yang kalau ngomong itu sangat bluntly gitu. Jadi kalau kamu salah itu benar-benar ngomongnya salah gitu, tanpa aduh tolong ya besok diperbaikin gitu. Nah, tidak ada perempuan bisa masuk dari sisi itu ya. Gitu, perempuan bisa masuk dari sisi itu, sehingga kita nggak melulu koordinasi itu dalam siklus yang sangat tegang keras, mencekam keras gitu ya. Tapi kita bisa lebih luwes gitu untuk menggali Bapak maunya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi iklim koordinasi menjadi lebih baik. Terus ditambah lagi kita punya kapabilitas ya. Kita mengetahui betul apa yang mau kita komunikasikan, apa solusi yang kita deliver seperti apa gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita fokus pada kelebihan diri kita dan melihat diri kita lebih baik gitu, membawa diri kita juga lebih baik ke hadapan orang lain. Karena kalau misalkan tambang itu audiens kita tidak hanya S1. Iya, betul. Iya. Bahkan operator-operator driver gitu, yang kayak Mbak Delza nih sempat involve juga di banyak project yang memang irisannya dengan operator gitu, yang mohon maaf secara pendidikan mungkin pakai C gitu. Nah, itu kan bagaimana kita membawa diri ya, koordinasi yang baik, tata bahasa yang baik itu tidak semua orang memiliki, dan kebanyakan perempuan memiliki itu. Jadi perempuan bisa masuk nih ke driver-driver yang ada di hauling misal kayak gitu, atau ke operator-operator buat sosialisasi aplikasi itu biasanya bisa lebih masuk ya perempuan ke mereka. Oke. Nah, tadi bicara tentang koordinasi, kemudian juga desain 1,5 tahun ya. 1,5. Tidak ada libur, iya ya kan? Nah, itu kan berarti juga daya tahan, kemudian untuk semangat untuk selalu memberikan yang terbaik pastikan ya, untuk tadi juga menunjukkan bahwa aku mampu, saya mampu, dan kemudian juga tadi kan sebenarnya pekerjaannya juga tidak hanya mencoba memastikan diri sendiri mampu, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, pengalaman kalian, pendekatan-pendekatan yang kalian lakukan selain tadi masalah luwes dan segala macam, yang unik itu gimana? Oke. Jadi kita ini kerja sama tim ya, bukan cuma kita gitu ya. Jadi di site itu ada namanya tim change management. Nah, kita pernah handle satu project yaitu WIM, weighing in motion gitu. Jadi penimbangan, jadi ada unit hauling bawa DT gitu, batu bara isinya gitu. Dia mau dumping di port gitu. Dia akan nimbang dulu. Nah, di proses itu dulu kan nimbangnya dengan model jembatan ya. Jadi unitnya nimbang harus diem. Ya, harus diem, matiin mesin gitu kadang sampai benar-benar nol. Terus kemudian muncul angkanya, baru dia jalan. Nah, kalau di WIM ini beda. Dia nimbang sambil berjalan gitu kan. Nah, itu timbul keraguan. Ternyata driver ini tuh tidak ngerasain nimbang gitu. Iya, karena nggak ngerasa nimbang, mereka benar nggak beratnya segitu. Nah, gitu. akhirnya timbul keraguan kan, timbul keraguan dan sebagainya. Terus salah satu pendekatan yang kita lakukan yaitu karena kita lihat dulu nih, driver kan komposisinya macam-macam, suku bangsanya macam-macam. Jadi ada Jawa, ada Banjar, kemudian ada suku Bugis gitu, macam-macam. Kita bikin Pareto, yang mana nih yang gede? Oh, ternyata Jawa nomor 2 dari populasi. Nah, yang nomor 1-nya orang Banjar. Oke, berarti kita pakai pendekatan tradisional nih. Kita pakai campaign yang pakai bahasa Banjar, bahasa daerah. Terus kita bikin jargon yang pakai bahasa Jawa gitu. Jadi bahkan di proses induksi, bagaimana sih tata cara menimbang di WIM gitu ya? Kita pakai 3 bahasa. Bahasa Indo, bahasa Banjar, bahasa Jawa gitu. Nah, gitu, sama mungkin ini juga ya, driver banyaknya Gen Z kan ya setelah survei. Jadi tetap kita juga ya ada Gen Z-nya juga ya. Gen Z. Jadi kita pakai campaign itu misalnya kayak di TikTok atau bikin poster-poster lucu yang memang zaman-zaman Gen Z sekarang. Itu juga jadi salah satu pendekatan kita buat sosialisasiin aplikasi-aplikasi, termasuk WIM salah satunya itu. Solusi besar kita juga. Dan pun kita juga ngelakuin hal yang sama ya ke beberapa project lain yang memang
orang-orangnya tuh atau stakeholder-nya kita sudah mapping kan gitu. Berarti menuntut kreativitas Iya, juga betul. ya untuk Banget, lebih banget. peka ini sebenarnya Audiensnya generasi betul, mana gitu. targetnya siapa, gimana untuk memastikan untuk apa yang idenya ini membantu mempermudah, itu juga harus dipertimbangkan atau Iya. dipikirkan. Menarik. Oke. Nah, gimana ketika kalian decide dengan tadi tantangan itu menjaga semangat kalian untuk terus tadi dengan tadi kalau kesannya bercerita kan kayak mudah ya gitu. Iya. Tapi kan tadi kalau ngejalanin kan kayak tadi decide 12 jam, tidak ada libur, 28 hari, Baru kemudian ada cuti dan segala macam. Dari kaliannya sendiri gimana tuh? Nah ini yang lebih complicated nih. Sebenarnya kita ngejalaninnya ya tetap semangat ya. Maksudnya ya jangan lupa juga buat refreshing gitu. Karena kan kita kerja itu harus fokus, dan kalau misalnya kita kurang refreshing ataupun nggak ada healingnya sama sekali gitu, pasti nanti jadi stres juga ke kitanya. Jadi jangan dibawa stres, karena semua pekerjaan juga pasti bisa dijalanin dengan tim juga ya. Jadi kita bukan Superman juga, nggak mungkin kerja sendiri, libatinlah tim. Ketika ada tim itu nanti pekerjaan bisa jadi lebih mudah juga. Mungkin gitu ya, kerja sama tim sih yang perlu dikuatin. Oke. Kalau Ayu karena yang lebih langsung merasakan decide ya. non-stop ya, 28 hari. Kalau decide itu memang apa ya, environment-nya beda ya dengan di Jakarta. Kalau teman-teman di Jakarta gitu atau di kota-kota ya nggak decide lah, let's say gitu, bosen, makan ke tempat yang enak gitu. Betul. Atau bosen nih, jalan ke Sarinah gitu, atau kemana gitu. Kalau decide kan enggak. Kita punya environment sendiri. Teman hidup sama dengan teman kerja gitu kan. Dan siklusnya itu terus gitu. Jadi memang ada, makanya perusahaan kan bilang ya 28 hari itu untuk roster gitu, dan setiap hari ke-14 harus istirahat gitu, karena untuk manage tadi rasa jenuh dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kiat untuk manage rasa jenuh ya, itu emang kita tuh harus punya hobi. Hobi. Kita harus punya hobi, kemudian kita harus punya activity lain di luar dari kerjaan. Nah, kebetulan kalau di site itu memang ada facility-nya. Kayak misalkan ada gym dan lain sebagainya, itu kan sudah diakomodasi oleh perusahaan ya. Kemudian kalau setiap Sabtu Minggu tuh ada event-event tuh biasanya. Kayak senam bareng. Nah, ajang-ajang kayak gitu tuh yang kita maksimalin biasanya gitu. Oke, jadi akses untuk mungkin hobi yang lain. Aku nggak tahu ya, kalau perempuan kan biasanya entah nonton film atau gitu. drakor atau apa segala macam. Kalau kamu gimana waktu di site selain kan masa fisik terus gitu? Kalau Delza kan tadi bilang ada healingnya. Healingnya kamu tuh apa? Berarti selain aktivitas aku fisik? Ngopi sih. Iya, Ngopi. Aku suka ngopi. Nah, kalau kebetulan di BIP itu ada namanya UMKM. Jadi BIP udah bikin sentra UMKM tersentral gitu. Jadi ada beberapa makanan nanti yang diseleksi gitu ya. Ada yang diseleksi, bikin kafe besar namanya UMKM gitu. Nah, dia ada kopi nih. Kopinya lumayan. Kalau datang ke Kalimantan coba kopinya. Cobain, aku udah harus pernah cobain. waktu itu sekali. Kopi susu Tanbu ya, BIB ya? Pernah kan Tanbu bareng kan? Bu Wening Kopi juga susu kan. Tanbu ya. Kopi susu Tanbu cobain. Oke. Tanbu, tanah bumbu. Tanah bumbu. Iya. Seafoodnya juga enak sih. Iya. Harus ke site lagi berarti. Harus set lagi, benar. Oke. Nah, kalau mimpinya kalian sendiri, ini kan katakanlah di Digitech baru sama-sama 1,5 tahun. Junior banget kita. Masih junior. masih balita lah ya Iya, kalau balita. Nah, mimpinya kalian sendiri sebagai perempuan di tengah yang tadi masih minor atau misalnya belum sebanyak itulah komposisinya, kalian selain let's say katakanlah tadi mau membantu memudahkan orang dan berdaya buat diri sendiri dan orang lain, apa nih?
Mimpinya pastinya pengen jadi leader yang bawa inovasi ya buat perusahaan. Inovasinya ya bisa ngebantu orang-orang ngebudain pekerjaan mereka juga. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma laki-laki aja nih yang bisa jadi leader, perempuan pun bisa dengan ide-ide kreatif, dengan usaha, kerja keras pasti bisa sih. Kalau aku lebih ke impiannya itu, kalau secara pribadi ya, secara pribadi itu bagaimana benar-benar berperan semaksimal mungkin ya. Kadang namanya aku juga manusia biasa gitu. Kadang kita itu kan takut dengan kemampuan diri kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu ngukur, nggak pernah tahu, dan aku juga belum tahu nih apakah ada metode untuk mengukur kemampuan gitu ya, yang benar-benar komprehensif gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nah kadang untuk bisa tahu itu kan kita harus ngalamin. Nah di proses mengalamin ini kan ada banyak ketakutan ya. Aduh ini gimana ya? Takut gagal, takut ditolak dan sebagainya gitu. Aku sih berharap ke diriku sendiri dan aku bermimpi ke diriku sendiri untuk jangan takut dulu gitu. Jangan takut untuk dim your light gitu. Ayo expand more. Aku sih berharap ke diri aku sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan leadership gitu ya, aku rasa semua orang itu akan trial dan error, learning by doing gitu ya. Karena apapun yang terjadi gitu, mau kita mengadopt metode dari manapun gitu, itu nggak 100% namanya teori bisa 100% sama gitu kan. Nah itu kondisinya di lapangan juga bisa beda. Betul gitu. Apalagi dengan iklim sinarmas gitu yang pengen target produksinya itu sangat signifikan ya. Like terus kan 3 OTW kedua ya. Iya produksi kedua di Indonesia. Nah aku sih berharap ke diriku sendiri supaya nggak takut dengan itu gitu. Karena kadang ketika top leadernya gitu mengekspektasikan ke kita ya, kadang kita denger aja kita tuh kok bisa nggak ya gitu. Nah seperti itu sih. Coba dulu aja, jangan takut gitu. Dan satu lagi sebagai seorang perempuan gitu. Perempuan kan cukup unik ya. Nah, kita punya tanggung jawab di luar dari hal profesionalisme gitu. Aku berharap aku tidak takut dengan itu, gitu. Dan karena balik lagi, pasti kita bisa asalkan kita memberi kesempatan ke diri kita untuk belajar. Gitu. Kata belajar. Tadi kan kerja, punya mimpi, punya kesibukan. Gimana kalian tetap memastikan kalian tetap punya porsi dan waktu untuk belajar? Karena kan pasti tren digital banyak, ya nggak sih? Mungkin dari tren yang 1-2 tahun lalu bisa jadi beda banget. Ya nggak sih? Itu yang terkait pekerjaan kalian. Tapi kan kalian juga sendiri tadi kalau misalnya mau ke jenjang yang lebih tinggi juga kan perlu diisi ya, nggak cuma kerja doang. Nah gimana itu pengalamannya? Langsung bener banget. Kalau aku kebetulan di Digitech sendiri itu kita punya ya let's say ekosistem ya. Kita ekosistem dan kita tidak melihat orang itu berdasarkan level. Jadi bebas-bebas aja nih bagi orang yang awam kayak aku gitu ya, kayak Delza juga, kita minta arahan atau kita bertanya sama leader kita yang di atas kita, Pak ini gimana ya gitu. Kita bersyukurnya punya environment yang seperti itu. Yang ngedukung kita buat berkembang ya. Jadi ketika kita nanya sesuatu yang kita nggak tahu tuh kita nggak dijudge, tapi kita diajarin benar dari nol, dari yang semuanya benar-benar nggak tahu jadi tahu banyak ya. Bahkan kita sendiri pun, kalau aku kan bukan dari IT ya, background aku bukan IT. Bahkan saking terlihat sekali dukungannya itu, kita juga di training kan IT non IT. Iya, IT non IT. Kemarin kita baru training seminggu lalu ya, IT for non IT. Jadi kita di training itu kita diajarin sebagai seorang yang awam gimana melihat, oh ketika kita mau bikin cangkir nih gitu, berapa sih lamanya proses bikin cangkir? Tidak hanya timelinenya gitu, tetapi ketika kan kita vendorkan gitu ya, vendornya ini harusnya bikin ini 3 hari selesai gitu. Nah untuk bisa ngelihat 3 hari itu dari mana gitu. Gitu. Menarik ya. Menarik. Dan syukurnya kita juga di provide banyak training ya, nggak cuma IT for non IT aja, dari HR corporate pun kita join program DP ya. Dimana di 1 tahun itu dikasih banyak basic training buat ningkatin skill kita juga ya sebetulnya.
Jadi walaupun sebagai junior, skill kita pasti bakal terus bertambah ya, insya Allah. Insya Allah. Harus dari diri sendiri juga ya, iya, karena bener. tadi kan kalau misalnya yang saya dengarkan dari yang kalian sampaikan adalah oh ya memang aku yang harus menunjukkan udah dipilih, udah dapet kesempatan, harus bisa menunjukkan kapasitas, Betul. punya tanggung jawab tadi juga ya, project-project harus jalan, harus peka dengan audiensnya, harus punya kreativitas segala macam. Nah, tadi training udah masuk dan segala macam, healing sempat masuk juga. Nah, kalau misalnya decide, kalau misalnya belajar training, apakah memang harus offline atau ada online atau gimana biasanya? Kalau decide kebanyakan itu offline. Nah, hanya yang tertentu aja nih, kayak misalkan trainingnya dalam scope yang banyak atau audiensnya banyak gitu ya, itu baru biasanya datang gitu. Jadi, kebalik tadi ya. Jadi harusnya ketika orangnya banyak, pesertanya banyak, offline. Tapi kalau misalkan sendiri-sendiri biasanya online. Gitu. Pakai aplikasi apa atau biasanya ada rekomendasi dari mana atau kamu sendiri yang punya kebebasan memilih nih? Oke. Kalau kita kemarin FADP disediakin, sama HR. Sama HR. Nah, terus kalau misalkan yang kayak internal Digitech sendiri, kita harus ngumpul dong sama Digitech, kita lakuin di offline ya kemarin di Bogor gitu kan. Tapi kalau misalkan aku sendiri yang pengen tahu gitu, biasanya aku lihat di platform-platform tertentu aja nih, di online ya, Coursera kayak gitu. Dan itu difasilitasi perusahaan juga? Bisa difasilitasi. Gitu. Nah, seneng waktunya itu. Gimana? Ngatur ya? Ngatur waktunya, tenaganya, project harus tetap jalan, tetap harus belajar juga, atau ada target learning hours nggak sih? Kalau aku nggak terlalu strict dengan itu. Karena kalau misalkan di site itu kan kita ketemu banyak orang. Jadi kadang kalau case-nya aku kan banyak ketemu sama driver-driver misalkan. Nah, ketika kita kontak dengan mereka, kita ada inputan. Nah, itu biasanya butuh diolah dengan cepat. Butuh dideskripsikan dengan cepat gitu, langkah-langkah untuk mengatasinya seperti apa gitu. Pun dengan Mbak Delza ya, biasanya kalau misalkan trial dapat feedback kan harus diolah dengan cepat gitu ya. Nah, kadang itu juga menjadi challenge untuk belajar gitu. Yang tadi awalnya kita bisa belajar, harus mau nggak mau spending time buat bikin itu project gitu, follow up project gitu. Jadi kalau bagaimana caranya mengatur waktu? Ini PR. Kenapa sih? Iya sih. Sama ini sih, mungkin belajar itu nggak cuma dari training ya. Ketika kita turun langsung ke lapangan, ikut kegiatan operasional di lapangan, itu juga sama dengan belajar. Malah justru belajar yang paling cepet itu adalah ketika kita ikut turun langsung ke lapangan. Ya. Betul. Dan kita di Digitech kayaknya 1,5 tahun udah dilibatin lebih dari 10 project mungkin ya. Makanya belajar di situ, belajar paling cepet malah justru di situ ya, dengan diturunkan langsung ke project. Yang uniknya, yang aku belum nemu di materi manapun gitu ya, ternyata kita ketika involvement dengan user kan punya karakteristik masing-masing, ya kan? Bahkan terlepas dari gender deh, terlepas dari umur, terlepas dari background suku, generasi, macam-macam kan? Gak semua orang Jawa welcome, ya kan? Gak semua orang Jawa humble. Nah, gak semua orang Jawa dermawan misalkan. Nah kayak gitu. Kan kita jadi belajar, oh ternyata si Bapak A seperti ini, oh saya harus kolaborasinya dengan gaya ini, Bapak B seperti ini. Nah akhirnya ya memang bener learning by doing jatuhnya. Jatuhnya lebih ke sana. Oke. Karena memang tren belajar sendiri kan juga berubah terus ya. Nggak cuma tren digitalisasi yang berubah, tren belajar juga berubah. Iya bener banget. Jadi nggak bisa, kalau dulu kan orang berharapnya adalah masuk kelas dulu, baru kerja. Kalau sekarang langsung yuk nyemplung dulu, kerja dulu, kemudian kayak kamu tadi bilang ya, misalnya kalau nggak ngerti ya nggak diem aja, tapi tanya, bertanya. Okay. Ini kan kesannya semuanya simpel. Nah, mungkin bisa berbagi ke teman-teman nih tips and tricks biar tetap semangat
tetap happy. Ini kan bawaannya dua-duanya happy nih. Maksudnya biar mereka juga, kadang kan orang merasa bahwa kalau misalnya tadi kamu total berarti berapa lama kerja? Total kerja 7 tahun. 7 tahun. Kamu? 5. Ya beda-beda tipis ya. Tipis. Jangan nanya saya udah berapa lama ya. Aku baru semua. 3 kali lipat dari kalian lah. Nah jadi tren yang sekarang kan ada kekhawatiran pasti, ada ketakutan. Yeah. Tapi buat kita yang mengalami, ya, terutama ya karena memang kita mau dengar langsung dari cerita dan pengalaman kalian, tips dan triks yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman bahwa, oh ini yang aku lakukan. Kalau tadi kan udah sempet nih sebenarnya yang di-share sama Ayu sama Delza, healing, hobi, terus lebih peka sama sekitar, itu sudah ada tuh teman-teman. Tapi mungkin kalau dari kalian nih, kalau teman-teman yang nanti menyaksikan people story kita, ceritanya kalian, dari kalian sendiri, gimana tips and tricksnya? Del? Mungkin tips and tricksnya yang pertama jangan dibawa stres kerja tuh. Terus yang kedua ya kerja sesuai passion ya, maksudnya passion di sini ketika kita kerjanya happy pasti bawaannya itu ya semangat aja buat kerja. Terus yang ketiga mungkin kalau jenuh nggak apa-apa, istirahat dulu aja, nggak usah terlalu dipaksain. Tapi ketika udah rehat sejenak, udah istirahat sejenak itu, ayo kita gas lagi, ayo kita semangat lagi buat kerja. Mungkin gitu ya tips and triknya. Dari Mbak Ayu? Iya. Dari Mbak Ayu? Iya. Kalau dari aku, menurutku dan sepengalamanku, kalau orang itu dikasih tanggung jawab atau dikasih tugas baru, yang paling pertama penting itu adalah respon kita. Respon kita. Misal nih, Ayu besok laporannya selesaiin ya, gitu. Kalau di pikirannya Ayu yang muncul adalah, ih ngapain sih buru-buru, stres gitu kan. Nah coba jangan reaktif dulu. Nah kenapa penting gitu? Karena kalau apa yang muncul pertama kali itu akan mendefinisikan emosi kita selanjutnya. Itu kalau pengalaman aku ya. Jadi sebisa mungkin tenangin diri dulu, telaah kenapa ya dia butuhnya besok banget. Oh mungkin perlu ini. Coba emosi positifnya dimunculin dulu. Kalau sudah emosi positifnya muncul gitu, nanti akan lebih ringan nih ngadepinnya ke belakangnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, sepakat sama Mbak Delza tadi, apa-apa jangan dibikin stres. Bikin list priority, yang mana yang urgent, yang mana yang bisa masuk ke second option gitu ya, mana yang nanti bisa dikerjain gitu. Nah itu paling penting. Terus yang ketiga, tahu diri dulu, dengan jujur, apa adanya kita harus bisa ngukur diri kita dengan jujur, tanpa ada masukan atau inputan dari sekitar. Maksudnya gini, kayaknya aku itu, si Ayu Farida ini orangnya ngeyel. Ini beneran orang yang ngeyel atau cuma ilustrasi ini? Ini beneran ngeyel. Cukup keras kepala gitu. Nah jadi ketika kita bisa melihat diri kita seperti itu, kemudian anggaplah ada orang lain nih yang mungkin mengkritisi kita dan lain sebagainya. Kita bisa melihat gitu, oh responnya diri aku, kok dia jahat sih sama aku, kok dia sekritis itu sama aku gitu. Bentar Ayu, kan kamu ngeyel. Ingat ya, kamu ngeyel loh gitu. Nah, itu jadi pengingat ke diri sendiri. Oh iya ya, orang itu mungkin ada benernya. Aku nggak seharusnya terlalu involve perasaannya di situ. Nggak usah terlalu baper gitu. Nah, kadang nggak tahu ya perempuan, tapi kalau aku suka overthinking juga gitu. Oh iya, jangan overthinking juga ya. Nah, kalau misalkan overthinking kan jadi kayak semuanya dibawa pikiran, semuanya jadiin beban, yang ada malah nggak selesai-selesai. Gitu. Nah ini kan agak mirip misalnya jangan dibawa stres, mengelola emosi biar tetap positif. Apakah memang kalian diajarkan seperti itu, atau jangan-jangan
environment yang membentuk atau gimana kalau dari Mungkin kalian? environment ya, karena memang fun juga ya environment-nya di Digitech. Jadi walaupun memang kerjaan kita banyak gitu ya, misal banyak disuruh user untuk bikin aplikasi A, aplikasi B, tapi karena environment-nya mendukung, ya jadi happy aja gitu Oke. Dan kemudian jadi terlepas laki-laki atau perempuan ya kesetaraannya, kesempatannya sudah ada ya. Sudah ada. Dan tinggal dari masing-masing aja. Kayak gitu. Oke, ini cukup menarik teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, kalau ngobrol kayak gini sejam 2 jam nggak cukup ya. Tapi kalau dari obrolan kita dengan Ayu dan Delza, satu, mereka kayaknya memang sudah memastikan bahwa mau pekerjaan yang tidak hanya berguna atau bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Karena tadi dari proyek-proyek yang mereka kerjakan, mereka membantu dan memikirkan gimana orang bisa terbantu dengan solusi yang ditawarkan. Kedua, mau laki-laki perempuan kesempatannya sama. Yang penting dari diri sendiri membuktikan mampu dan juga punya kesadaran ya, tuh tanggung jawab yang diemban itu kemudian melengkapi diri dengan ya tadi, walaupun padat, walaupun kerjanya banyak, kerja di site di Jakarta sama aja, tetap ada tantangannya dan tetap happy nih. Happy harus tetap happy, tetap positif, yang mungkin kesannya klise, tapi memang harus dibiasakan ya, karena itu yang kemudian ngebantu untuk ngejalaninnya juga enak, nggak stres. Tadi nggak stres, nggak baper, nggak overthinking, walaupun mungkin masih ada, tapi kalau dilatih, karena kan tadi juga masalah belajar, masalah kerja, ya ketika udah terbiasa, akhirnya udah kebentuk ya seperti itu, oke, bisa. Nah, itu mungkin yang kita bisa rangkum. Sebelum kita tutup, Delza mau kasih pesan terakhir ke teman-teman yang nonton. Ayo. Sama ya kayak tadi, untuk kerja itu jangan stres yang pertama. Yang kedua, tetap semangat juga, pasti kerjaan ada jalannya ya, mau sesulit apapun itu pasti ada jalannya. Jadi balik lagi ke nomor 1, jangan dibawa stres dan tetap happy. Oke. Ayo. Apa ya? Kayaknya udah banyak ya. Tadi yang udah disampaikan. Nggak berasa kan? Nggak berasa. Kalau ngobrol, tapi kalau dirangkum intinya sebenarnya itu. Iya. Kadang kita itu terlalu gengsi untuk minta tolong. Nah, kadang kita terlalu gengsi untuk ngakuin kalau kita nggak bisa. Padahal sebenarnya kejujuran sama diri kita sendiri itu yang paling penting. Kadang orang lain itu nggak mau nolong karena nggak tahu apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sungkan untuk selalu minta tolong sama siapapun, koordinasi dengan siapapun, terkait kendalanya, terkait pekerjaannya, insya Allah nanti akan dibantu. Gitu. Sip. Terima kasih Delza sama Ayu, teman-teman, untuk episode kali ini. Mau perempuan mau laki-laki sebenarnya sama. Kalaupun mau bicara dari sisi kita merayakan Kartini, merayakan emansipasi, ini dua perempuan ini sudah membuktikan bahwa ya kesempatannya ada dan mereka memanfaatkan itu dengan baik. Jadi terima kasih banyak Delza sama Ayu, semoga mimpi-mimpinya sama tadi semangat dan sikap positifnya terus, nggak baperan, nggak stres, nggak overthinking, itu bisa terus tercapai dan dijaga. Hal-hal yang kayak gini, yang fun, yang happy, walaupun kerjaan banyak, nggak stres gitu. Oke, kita tutup dulu sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi waktunya dan ceritanya. Terima kasih. Terima kasih ya, semoga makin sukses, makin bersinar. Oke, selamat. Kita tutup dulu. Sampai bertemu lagi di episode People Story berikutnya. Terima kasih.